Perkenalkan, saya tentunya Dewa Saputra dengan NIM 23041147334. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa sih rumput laut dan apa aja fungsinya bagi kehidupan sehari-hari. Rumput laut adalah jenis tumbuhan laut yang termasuk ke dalam kelompok alga atau ganggang. Organisme ini hidup di perairan laut maupun di perairan payau yang menempel pada batu, pasir, atau benda lain yang berada di dasar perairan. Rumput laut sangat berperan penting dalam ekosistem laut karena rumput laut dapat menyediakan oksigen dan habitat yang layak bagi banyak organisme laut. Berikut ada beberapa contoh dari rumput laut. Yang pertama ada alga hijau, alga merah, dan alga coklat. Rumput laut memiliki fungsi selain diperdagangkan untuk kebutuhan industri dalam negeri dan untuk ekspor. Rumput laut juga dapat diolah secara sederhana untuk dijadikan bahan cemilan atau pangan olahan untuk memenuhi kebutuhan pangan, ataupun diperdagangkan sebagai cenderamata di tempat wisata daerah pesisir. Untuk konsumsi pemenuhan gizi, rumput laut dan berbagai olahannya dapat menjadi cemilan yang bergizi yang dapat mengurangi terjadinya resiko stunting. Dan kandungan antioksidan pada rumput laut dapat mencegah paparan penyakit yang menular seperti saat terjadinya pandemi COVID-19. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Friendly Thomas Duha dengan NIM 230421189. Di sini saya akan menjelaskan salah satu biota Acanthophora spicifera. Acanthophora spicifera ini merupakan alga merah yang hidup di daerah tropis dan subtropis. Biasanya hidup di daerah Indo-Pasifik. Selanjutnya, Acanthophora spicifera ini hidup di perairan dangkal. Dan biota ini secara morfologi berbentuk silindris, berwarna merah, dan ditutupi oleh duri-duri yang halus. Selanjutnya, Acanthophora spicifera ini memiliki kandungan komposisi kimia yang sangat kompleks, diantaranya protein, asam lemak esensial, kemudian ada vitamin, mineral, dan masih banyak lagi, sehingga dimanfaatkan untuk industri pangan, industri kosmetik, dan berbagai macam lainnya. Sekian video penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. See you. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Nafianti dengan NIM 230414190 dari kelompok 4 jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait rumput laut Chondrococcus atau dikenal sebagai alga merah. Menurut jurnal Phylogenetic Analysis dan Ecological Significance of Chondrococcus pada tahun 2020 menjelaskan bahwa rumput laut Chondrococcus atau alga merah ini merupakan suatu genus Myxobacteria yang dimana spesies ini dapat menyebabkan penyakit pada ikan. Nah, rumput laut Chondrococcus ini merupakan suatu rumput laut yang dapat kita lihat di perairan tropis maupun subtropis, yang dimana rumput laut Chondrococcus ini kita lihat di substrat yang keras seperti bebatuan. Rumput laut Chondrococcus atau alga merah ini memiliki teknik pembudidayaan yang secara alami maupun yang terkontrol. Adapun dampak positif dan negatif dari rumput laut Chondrococcus ini terhadap ekosistem, yang dimana memiliki teknik yang berkelanjutan dapat mengurangi emisi enzim dan mendukung keanekaragaman hayati. Apabila suatu praktik tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada lingkungan, bersumber dari teknik budidaya dan nilai gizi Chondrococcus pada tahun 2019. Nah, tidak hanya itu, rumput laut Chondrococcus atau alga dikenal sebagai alga merah ini merupakan suatu rumput laut yang memiliki senyawa antioksidan. Nah, sekian dari penjelasan terkait rumput laut Chondrococcus. Sekian, terima kasih. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tan Indah Bonusari Pak ya, dengan NIM
2304112116. Di sini saya salah satu dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang salah satu contoh dari rumput laut. Materi yang diberikan kepada kelompok 4 yaitu kelompok rumput laut, di mana saya menjelaskan bagian dari contoh ketiga daripada rumput laut, yaitu Capacius alvarensis. Capacius alvarensis itu merupakan rumput laut jenis Rhizophyceae merah yang merupakan penghasil kapa karagenan. Karagenan merupakan senyawa hidrokoilit yang diekstraksi dari rumput laut merah jenis Cavarezi. Karagenan dapat digunakan sebagai penstabil, pengemusi, pengental. Karagenan sebagai penstabil karena mengandung gugus sulfat yang bermuatan negatif sebagai penstabil. Selanjutnya yaitu hidroklorid yang terkandung pada karagenan banyak digunakan menjadi produk tekstil, makanan, kosmetik maupun obat-obatan yang dicari banyak oleh perusahaan. Itu ditemukan oleh Arisandi DKK pada tahun 2011. Selanjutnya, budidaya rumput laut Capacius alvarensis ini telah ditanam di beberapa lokasi, namun tidak semua layak dalam penanamannya. Salah satunya kunci keberhasilan dalam penanaman rumput laut ini adalah pemilihan lokasi penanaman yang tepat. Hal ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan oseanografis perairannya, seperti ketersediaan kandungan nutrien, faktor kimia, dan faktor fisika. Pernyataan itu dikemukakan oleh Burdemis et al. Tahun 2014. Selanjutnya, adapun taksonomi dan morfologi dari rumput laut ini. Yang pertama, rumput laut ini memiliki kingdom Plantae, subkingdomnya Dilipita, filumnya Rhidophyta, subfilumnya Rhodophytina, kelasnya Florida Depophyticae, ordonya Gitacitinales, famili dengan familinya Solieriaceae dengan genusnya Capacius, dan spesiesnya Capacius alvarensis. Hal ini dikemukakan oleh Dottie X. F.P.C. Silva pada tahun 1996. Adapun ciri-ciri dari morfologi rumput laut ini, menurut Aslan tahun 1996, rumput laut ini memiliki permukaan kulit yang luar agak kasar karena mempunyai gerigi dan bintik-bintik kasar. K. alvarensis memiliki permukaan yang licin, berwarna tua kecoklatan, hijau, coklat kuning hijau, dan merah ungu. Tingginya mencapai 30 cm. Rumput laut K. alvarensis ini tumbuh melekat di substrat pada alat perekat berupa cakram. Cabang-cabang pertama dan kedua tumbuh membentuk rumpun yang rimbun dengan ciri khusus mengarah ke datangnya sinar 3 matahari. Cabang-cabang tersebut ada yang memanjang atau melengkung seperti rumpun terbentuk oleh berbagai percabangan yang sederhana berupa filamen, dan ada yang berupa percabangan kompleks bentuk setiap percabangan yang runcing dan yang tumpul tunduk. Hal ini dikemukakan oleh Paranginan tahun 2013. Sekian dari pemaparan tentang contoh ketiga daripada rumput laut, yaitu K. alvarensis. Rumput laut K. alvarensis. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.